Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Bu Guru ingatkan kembali untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan saat sebelum melakukan kegiatan dan setelah melakukan kegiatan. Yang kedua, memakai masker saat hendak bepergian. Dan yang ketiga, melakukan social distancing atau menjaga jarak. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan anak-anak siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran yang ke-6. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengidentifikasi perilaku orang-orang di sekitarnya, siswa dapat menunjukkan akibat tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan mengamati, siswa dapat menemukan contoh perilaku yang merusak lingkungan alam dengan penuh kepedulian. Yang ketiga, dengan wawancara, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk usaha pelestarian lingkungan alam dengan penuh kepedulian. Anak-anak, kita ketahui bahwa menjaga lingkungan termasuk salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Banyak contoh perilaku yang dapat ditemukan kaitannya dengan usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam menjaga lingkungan alam. Misalnya, mendaur ulang sampah, baik sampah basah ataupun sampah kering. Nah, selanjutnya, bagaimana jika kita tidak mau menjaga lingkungan? Tentunya, lingkungan kita akan rusak. Banyak terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan juga munculnya banyak penyakit di lingkungan kita. Pelaksanaan hak dan kewajiban ini haruslah berjalan seimbang, agar kehidupan menjadi aman, nyaman, dan tertib. Nah, anak-anak semuanya, apa akibatnya jika kita tidak melaksanakan kewajiban? Sebagai warga negara yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak kita sebelum kewajiban kita terlaksana dengan baik. Misalnya, kita tidak boleh meminta nilai bagus jika kita tidak belajar dengan giat. Kita juga tidak boleh serta-merta meminta sesuatu kepada orang tua kita, namun kita tidak mau membantu orang tua kita di rumah. Nah, jika ingin sehat, kamu harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalmu. Itu juga merupakan kewajiban kita. Jika ingin terhindar dari banjir, jangan membuang sampah di sungai. Jika kamu menginginkan udara bersih, maka harus mau menanam pohon. Itulah contoh sederhana pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang dan dapat dilakukan sehari-hari. Selanjutnya, apa akibatnya jika kita tidak memperoleh hak? Nah, anak-anak semua, kira-kira apa akibat jika kita tidak mendapatkan hak kita? Misalnya, kita ingin sekali sekolah, namun kita tidak mendapatkan hak kita bersekolah. Pastinya kita akan merasa sedih, kecewa, dan juga marah. Ya kan anak-anak? Nah, hal yang dapat kita lakukan dengan menanyakan kepada orang tua kita, kemudian meminta orang tua kita agar memenuhi hak kita. Nah, misalnya, anak-anak sudah mengerjakan tugas. Ini contoh lain ya. Contoh lain, misalnya anak-anak sudah mengerjakan tugas. Namun, anak-anak belum mendapatkan nilai dari guru kalian. Maka sebaiknya anak-anak segera menanyakan kepada guru atau pak guru kalian di sekolah yang bersangkutan supaya anak-anak memperoleh hak, yaitu nilai. Selanjutnya, kita baca bacaan di bawah ini tentang mengapa Jakarta setiap tahun banjir.
Ya, seperti kita ketahui bahwa Jakarta setiap musim penghujan pasti terjadi banjir. Nah, ini kenapa kok bisa selalu terjadi banjir seperti ini ya? Kita baca bacaan di bawah ini. Nah, silakan anak-anak lihat bacaan di sebelah ini. Bacaan tentang mengapa Jakarta setiap tahun banjir. Setiap musim hujan, Jakarta banjir. Saat di Jakarta tidak terjadi hujan lebat, tetapi di puncak hujan lebat, Jakarta pasti banjir. Orang-orang menyebutnya banjir kiriman. Mengapa begitu? Daerah puncak di Bogor lebih tinggi daripada Jakarta. Di puncak yang berhawa dingin banyak didirikan villa tempat berlibur. Pembangunan villa di puncak dilakukan dengan menebang pohon-pohon di hutan daerah tersebut. Akibatnya, wilayah hutan banyak yang berkurang. Ketika di puncak turun hujan lebat, air hujan terus mengalir ke bawah. Karena tidak ada akar-akar pepohonan yang dapat menahan air hujan di dalam tanah. Air hujan terus turun ke dataran yang lebih rendah hingga terkumpul di sungai. Air sungai akan mengalir deras menuju ke laut. Jakarta berada di dekat laut. Sungai-sungai di Jakarta menerima aliran deras air sungai dari puncak dan Bogor. Jika sungai di Jakarta cukup besar untuk menampung derasnya sungai, tentu tidak akan terjadi banjir. Namun, sungai-sungai di Jakarta banyak yang sudah sempit dan dangkal. Selain karena lumpur, sempit, dan dangkalnya sungai di Jakarta, juga akibat kebiasaan buruk warga yang membuang sampah ke sungai. Nah, selain itu, tanah terbuka untuk resapan hujan di Jakarta semakin sempit. Banyak lahan sudah berubah menjadi gedung dan semen. Ketika hujan, sedikit sekali air yang dapat diserap tanah. Sisa air hujan mengalir ke selokan dan berlanjut ke sungai. Untuk menampung air hujan yang turun di Jakarta saja perlu sungai lebar dan dalam. Apalagi jika ditambah air hujan yang mengalir dari dataran tinggi, seperti Bogor dan Puncak. Oleh karena itu, sungai tidak akan muat menampung semua air itu. Akibatnya, air meluap keluar dan membanjiri Jakarta. Nah, inilah akibatnya jika kita tidak membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah di sungai, dan menebang pohon sembarangan, menebang pohon secara liar, maka akan terjadi bencana-bencana seperti ini. Ya. Nah, demikian tadi sudah kita bahas bagaimana agar hak dan kewajiban dapat berjalan dengan seimbang. Tentunya diperlukan kesadaran yang tinggi dari kita semua agar hak dan kewajiban ini dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya tugas anak-anak adalah melengkapi gambar peta pikiran seperti contoh ini. Silakan anak-anak buka di buku paketnya ya. Melengkapi peta pikiran tentang mengapa Jakarta banjir setiap tahun. Nah, setelah melengkapi peta pikiran, kemudian anak-anak dapat melakukan wawancara dengan orang tua atau orang dewasa di sekitar rumah. Bisa kakak, bisa om, dan orang-orang dewasa yang ada di sekitar rumah kita. Ya, anak-anak bisa wawancara tentang akibat jika kita tidak menjaga lingkungan atau merusak lingkungan. Jangan lupa, sebelum memulai wawancara, anak-anak dapat menyusun pertanyaan. Kemudian memulainya dengan pembukaan seperti salam, memperkenalkan diri, menanyakan narasumber, kemudian menanyakan profesi atau pekerjaannya. Ya, jadi tata cara wawancara jangan lupa anak-anak tetap cantumkan di situ. Ya. Setelah selesai wawancara, silahkan anak-anak membuat laporan hasil wawancara seperti contoh pada buku paket tema 9 halaman 49. Seperti ini ya anak-anak ya. Silahkan bisa dibuka buku paketnya halaman 149. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang mengidentifikasi perilaku orang-orang di sekitarnya. Anak-anak dapat menunjukkan akibat tidak dilaksanakannya
hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Ya, jadi kita tadi sudah belajar bagaimana cara kita mendapatkan hak kita dan bagaimana cara kita memberikan kewajiban kita kepada orang lain atau kepada lingkungan di sekitar kita. Ya, kemudian menemukan contoh perilaku yang merusak lingkungan alam dengan penuh kepedulian. Yang selanjutnya, melakukan wawancara untuk mengetahui bentuk-bentuk usaha pelestarian lingkungan alam dengan penuh kepedulian. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, pesan Bu Guru, anak-anak tetap menjaga kesehatan dengan olahraga rutin dan juga makan makanan sehat. Ya, jangan lupa tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Dan Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.